Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulul bil huda wa dinil haqqi liyudhhirahu 'alad din kullihi walau karihal musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Kaffatan ilan nas basyiran wa nadiran wa hadiya ilal haqqi wa sirajan muniran. Wassalatullahi wassalamuhu alaihi wa ala alihi wa sahbihi ajmain amma ba'du. Faya ibadallahi ausikum wa iyaya bittaqwallah wal tukum ala ta'ati fi kulli waqti la'allakum turhamun. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah. Masa perjuangan Nabi Muhammad SAW menyebarkan Islam dibagi menjadi dua, yaitu masa perjuangan di kota Mekah dan di Madinah. Kejadian terakhir dalam masa perjuangan di Mekah yaitu terjadi Isra Mi'raj seperti yang diriwayatkan dalam Al-Quran atau hadis. Setelah kejadian tersebut, Nabi Muhammad SAW hijrah ke Madinah. Mulai saat itulah perjuangan menyebarkan Islam di luar Mekah. Bahkan kejadian ini dijadikan awal perhitungan tahun Islam yang disebut tahun Hijriyah. Sebagai kenangan terakhir dari periode Mekah, maka kejadian Isra Mi'raj merupakan kejadian yang hebat Nabi Muhammad SAW. Diselamatkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dari satu tempat yang penuh dengan macam siksaan kepada tempat yang lebih luas dan makmur, yaitu Madinah. Beliau sudah melakukan perjalanan suci yang berjarak ribuan kilometer antara dua tempat suci, yaitu Masjidil Haram dan Masjidil Aqsa yang disebut Isra. Terus dinaikkan ke langit teratas untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang disebut Mi'raj. Kejadian Isra Mi'raj bisa memberikan semangat baru terhadap jiwa Nabi SAW yang semula selalu dirundung kebingungan dan kesusahan selama 13 tahun di Mekah. Memang kejadian ini sangat penting untuk menunjukkan adanya pergantian dari masa sedih dan susah kepada masa bahagia, dari kegelapan zaman jahiliyah kepada benderangnya hidayah Islamnya. Ibarat terbitnya matahari pagi sebagai pengganti gelapnya malam. Kejadian ini diperingati oleh umat Islam sejak dahulu sampai sekarang. Bahkan sudah berlangsung lebih dari 14 abad, tiap tahun diperingati di setiap tempat. Riwayatnya dipaparkan oleh para kiai dan mubalik, sehingga kejadian yang telah berlangsung 14 abad yang lalu itu terasa baru saja terjadi. Dipercaya dan diyakini kebenarannya, bahkan umat Islam yang beriman pasti percaya dan membenarkannya. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, meskipun kesadaran ilmu pengetahuan umat manusia selama 14 abad sampai sekarang banyak sekali perbedaannya, tetapi semua umat Islam yang jumlahnya hampir 1 miliar dari dahulu sampai sekarang, bahkan insya Allah sampai masa yang akan datang akan menerima kejadian ini dengan penuh percaya dan yakin. Segala kejadian dalam Isra Mi'raj, umat Islam sudah mencoba menggambarkannya dengan cara masing-masing, menurut kemampuan otaknya dan kemampuan berpikirnya pada zamannya. Maka pada zaman teknologi yang serba modern dan mutakhir sekarang, riwayat Isra Mi'raj ini akan tetap menjadi riwayat aneh yang akan memberikan bahan-bahan penting untuk kemajuan ilmu pengetahuan manusia, khususnya dalam bidang teknologi ruang angkasa, agar riwayat Isra Mi'raj ini tetap abadi dalam ingatan umat Islam. Maka Allah mengabadikannya dalam kitab suci Al-Quran. Demikian juga dijelaskan oleh Nabi SAW dalam hadis. Yang pertama, riwayat Isra disebutkan dalam surah Al-Isra ayat 1, yaitu Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi asra bi abdihi lailatan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa alladzi barakna haulahu linuriyahu min aitina minnahu huwas samiul basyir. Shadaqallahul azim. Yang artinya, Maha suci Allah yang telah memperjalankan hambanya pada suatu malam dari Masjidil Haram ke Masjidil Aqsa yang telah kami berkahi sekelilingnya, agar kami perlihatkan kepadanya sebagian dari tanda-tanda kebesaran kami. Sesungguhnya dia adalah maha mendengar lagi maha melihat. Al-Isra ayat 1. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, ada beberapa hikmah yang terdapat diambil dari ayat tersebut. Di antaranya yaitu menyatakan bahwa hidup kita di dunia ini merupakan perjalanan. Perjalanan ini
harus diisi dengan ibadah dan muamalat. Siang diisi dengan melaksanakan kewajiban hidup, yaitu berupa-rupa muamalat dengan sesama manusia, dan malam diisi dengan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meskipun ada ibadah yang dikerjakan siang, tetapi ibadah pada malam hari, terutama pada malam, akan lebih mendekatkan manusia kepada Tuhannya, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Perjalanan Isra dimulai dan diakhiri dari masjid, maka kegiatan sehari-hari kita pun harus demikian. Sebelum berangkat dari rumah, harus dimulai dengan sholat, dan apabila kembali, harus diakhiri dengan sholat. Dengan cara ini, insya Allah, pekerjaan kita selamanya ada dalam keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Riwayat Isra untuk memperlihatkan kekuasaan Allah, maka dalam perjalanan hidup pun jangan lepas dari masalah melihat dan meneliti macam-macam tanda keagungan Allah Subhanahu wa taala. Sebab dengan cara inilah manusia akan tetap ingat kepada Allah dan menyadari bahwa hidup di dunia ini benar-benar melaksanakan kekuasaan Allah. Barakallahu li lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ali wa iyyakum bima fihi minal ayah wa zikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatu innahu huwas samiul alim. Wastaghfirullahu li wa lakum wa laulidayya wa liwalidaykum wa lisairil muslimin wal muslimat fastaghfiruhu faya fauzal mustaghfirin wa ya najatat taibin. Alhamdulillahilladzi alfa bil Islam baina qulubil mu'minin wa hujabat hada wa harramat tafarruqa fi kitabihil mubin. Wa asyhadu an la ilaha illallah hada ma syaa ila siratil mustaqim wa asyhadu anna sayyidina Muhammadar Rasulullah khairu da'i ila tariqil qaum. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi alladzina tahaddabat nufusuhum wattakhadhat qulubukum fakana sadatal mansurin amma ba'du faya ibadallahi ausikum wa nafsi aula bitaqwallahi ta'ala wa ta'atihi. Hadirin sidang rahimakumullah, ayat yang kedua, kisah Mi'raj dicatat Allah Subhanahu wa taala dalam surah An-Najm ayat 12 sampai 18. Dua ayat diantaranya yaitu Bismillahirrahmanirrahim, walaqad rahu nazlatun ukhra inda sidratil muntaha. Artinya, dan sesungguhnya Muhammad telah melihat Jibril itu dalam rupanya yang asli pada waktu yang lain, yaitu di Sidratul Muntaha. Surah An-Najm ayat 13 sampai 14. Ada beberapa peristiwa penting dalam perjalanan Mi'raj, yaitu yang pertama, mendatangi langit yang 7. Hampir setiap agama dalam kitab sucinya menyebutkan tentang langit, tetapi sampai sekarang rahasianya belum terungkap bagaimana sebenarnya keadaan langit itu. Ilmu manusia memang terbatas. Hanya Nabi Muhammad SAW yang pernah menuju ke langit, bahkan sampai ke Sidratil Muntaha. Yang kedua, yaitu menemui arwah pada Nabi yang sudah meninggal. Di setiap lapisan langit, Nabi SAW sengaja menemui arwah para nabi terlebih dahulu. Bahkan urutannya disebutkan: di langit pertama Nabi Adam alaihissalam, kedua Nabi Isa alaihissalam, ketiga Nabi Yusuf alaihissalam, keempat Nabi Idris, kelima Nabi Harun, keenam Nabi Musa, dan pada langit ketujuh bertemu dengan Nabi Ibrahim alaihissalam. Yang ketiga yakni melihat surga dan neraka. Jibril memperlihatkan kepada Nabi Muhammad SAW tentang neraka dan surga, serta gambaran kebahagiaan pengisi surga dan kesusahan pengisi neraka. Yang keempat, menghadap kepada Allah. Klimaks dari perjalanan Isra Mi'raj yaitu menghadapnya. Nabi SAW kepada Allah bahkan dimulai dengan melihat tempat-tempat yang memang belum pernah didatangi manusia, seperti Jannatul Ma'wa, Baitul Ma'mur, dan Sidratul Muntaha. Lalu yang terakhir yakni menerima amanat perintah salat. Oleh-oleh yang paling penting dari perjalanan Isra Mi'raj Nabi Muhammad SAW, yaitu amanat perintah salat 5 waktu bagi umat Nabi Muhammad. Riwayat perintah ini sangat panjang, bahkan disebutkan tentang ikut campurnya Nabi Musa alaihissalam sebelum diputuskan Allah mengenai kewajiban melaksanakan salat 5 waktu dalam sehari semalam bagi umat Islam. Hadirin, setelah menempuh perjalanan yang sangat aneh menurut akal manusia yang ditutup oleh perintah salat tadi,
Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam hijrah ke Yastrib, kota yang pernah disinggahinya ketika Isra. Sekarang disebut Madinatul Munawwarah, yaitu kota yang mendapat cahaya. Bahkan dari kota inilah cahaya Islam bisa menerangi alam raya dari masyrik sampai maghrib. Hadirin penutup khutbah, mari kita berdoa kepada Allah yang Maha Suci. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amin ya rabbal alamin. Allahumma ya Allah, semoga Engkau menetapkan kami bisa melaksanakan sholat 5 waktu. Demikian juga keturunan kami. Allahumma ya Allah, semoga Engkau mengampuni kesalahan kami, kesalahan orang tua kami, kesalahan para pemimpin kami, dan kesalahan muslimin muslimat, mukminin mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahirabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.